Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai suatu contoh studi kasus pada liquid level system dengan 2 tangki, dan ini dengan interaction ya. Jadi ada interaksi antara 2 tangki yang dihubungkan dengan valve R1 ini. Nah, kemudian di sini karena kita masih dalam bentuk transfer function ya, jadi kita ingin mencoba merepresentasikan sistem seperti ini dalam bentuk transfer function. Dan di sini ada beberapa hal yang sudah kita ketahui. Yang pertama, inputnya adalah Q, kemudian outputnya adalah Q2. Jadi untuk inputnya inflow rate Q dan juga outputnya outflow rate Q2. Dan diketahui bahwa zero initial condition artinya Q2 saat kondisi 0, Q1 saat kondisi 0, dan yang lainnya saat kondisi 0 itu masih bernilai 0. Kemudian di sini ada R1, C1, R2, dan C2. Diketahui nilai R1-nya sekian, R2-nya sekian, C1-nya sekian, C2-nya sekian. Find the transfer function. Kita coba cari fungsi alihnya. Oke. Selanjutnya, nah dari ilustrasi gambar sistem tadi, we can get the following equations which describe the dynamics. Jadi memperhatikan definisi atau hubungan antara H dengan Q yang dihubungkan dengan R, itu kita dapat persamaan 1 dan 3. Nah, untuk persamaan 1 ini H1 min H2. Kenapa? Karena R1 yang menghubungkan tangki 1 dan tangki 2. Sedangkan R2 hanya tangki 2 dan juga bagian lain yang tidak ada tangkinya. Jadi di sini hanya H2, atau sebetulnya bisa dituliskan H2 min 0. Nah, kemudian sebetulnya hubungan antara H dan Q yang dihubungkan dengan R ini bisa ditulis dengan persamaan linear yang lain atau persamaan linear yang lain. Namun tergantung karakteristik dari R itu sendiri yang menghubungkan antara Q dan H. Namun pada contoh kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bahwa untuk hubungan antara Q dan H di sini adalah linear dan bisa diwakili dengan persamaan seperti ini. Oke, jadi untuk ini ya, untuk persamaan 1 dan 3 kita dapatkan dari karakteristik R-nya. Sedangkan persamaan 2 dan 4 itu bisa kita dapatkan jika kita memperhatikan hukum konservasi massa atau law conservation of mass balance. Jadi kita menggunakan law of conservation. Jadi hukum konservasi energi ya. Jadi dengan hukum konservasi tersebut kita bisa mendapatkan persamaan ini. Oke, dari persamaan 1 sampai persamaan 4 we can substitute the value of R1, R2, C1, dan C2. Untuk R1 0,01, kemudian R2 nya 0,02, C1 dan C2 nya bernilai 2, kita masukkan sehingga didapatkan persamaan 5, 6, dan juga 7, 8. Nah, dari persamaan 5 sampai 8 kita gunakan transformasi Laplace sehingga didapatkan persamaan 9 sampai 12. Dan saat transformasi Laplace ini kita menggunakan asumsi zero initial condition sebagaimana yang diketahui di awal. Setelah itu baru kita do the substitutions to get Q2 Q. Jadi mulai dari mensubstitusi
persamaan 10 ke persamaan 9. Jadi karena kita ingin menyisakan variabel Q2 dan Q, maka variabel H1 dan H2 ini perlu kita substitusi dari persamaan lain. Nah, pertama H1 terlebih dahulu. Kemudian setelah disubstitusi dari ini ya H1 dari persamaan 10, kemudian didapatkanlah persamaan 13. Setelah didapatkan persamaan 13, kemudian yang kita substitusikan lagi Q1-nya. Jadi kalau kita cek di persamaan 13 ini masih ada Q1, masih ada H2. Nah, Q1 ini kita substitusi dari persamaan 12. Kemudian setelah didapatkan substitusi dari persamaan 12 ke persamaan 13, didapatkanlah seperti ini. Ini biasa ya, aljabar biasa, sampai didapatkan persamaan 14. Nah, setelah didapatkan persamaan 14, ini masih ada komponen, kan kita ingin Q2 per Q ya, jadi masih ada komponen H2. Nah, untuk H2 ini bisa kita substitusi dari persamaan 11. Jadi persamaan 11 kita substitusi ke persamaan 14. Substitute the equation 11 to equation 14. H2 ini kita masukkan ke persamaan 14 sehingga didapatkan fungsi alinya. Nah, kuncinya memang kita mempertahankan Q2 dan Q karena kita ingin mencari fungsi ali Q2 per Q. Kemudian yang terakhir kita juga perlu memisahkan masing-masing komponen. Misalkan contohnya di sini komponen yang mengandung Q itu berada di ruas kiri dan komponen yang mengandung Q2 ada di ruas kanan. Setelah itu baru kita buat fungsi alinya seperti ini. Karena kita tahu fungsi ali itu perbandingan output per input, sehingga didapatkan fungsi alih seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai transfer function of liquid level system with interaction. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.